wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kali ini, saya tidak akan mencerita panjang lebar tentang diri saya. Bagi kalian yang belum mengenal saya, kalian bisa cek di konten atau video saya sebelumnya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori sastra. Sebagian besar dari kita pasti belum memahami tentang teori sastra. Mengapa teori sastra itu perlu dipahami? Karena untuk memahami dan menikmati suatu karya sastra, diperlukan pemahaman tentang teori sastra itu sendiri. Teori sastra ini juga menjelaskan kepada kita mengenai konsep sastra sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengantarkan kita ke arah penikmatan, pemahaman fenomena yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dengan memahami fenomena kehidupan manusia dan teori sastra, kita akan memahami pula mengenai fenomena kehidupan manusia yang tertuang dalam teori sastra. Karena akan ada banyak yang kita bahas mengenai teori sastra, kita harus tahu dulu tentang konsep teori sastra. Konsep teori sastra. Teori sastra berasal dari bahasa Latin, yaitu theoria, yang artinya cara, langkah, atau suatu sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari akar kata sas yang berarti mengarah, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Sedangkan akhiran tra menunjukkan alat atau sarana. Sastra ditulis dengan penuh penghayatan dan sentuhan jiwa yang dikemas dalam imajinasi yang dalam tentang kehidupan. Kalian juga harus tahu dalam ilmu sastra dikenal dengan 3 bidang ilmu, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Secara keseluruhan, dalam pengkajian karya sastra, ketiga bidang ilmu ini saling berkaitan. Untuk lebih memahaminya, teori sastra adalah bagian ilmu yang paling dasar, sedangkan sejarah sastra lebih kepada pembelajaran, proses, atau perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Yang terakhir, kritik sastra. Kritik sastra ini yang memberikan intensitas pada penilaian. Jadi, dalam mempelajari teori sastra, kita tidak akan sempurna memahami teori sastra jika kita tidak mengetahui sejarah sastra, membaca kritik sastra, dan menguasai teori sastra dalam karya sastra. Apresiasi terendah adalah ketika seseorang hanya menikmati suatu karya sastra, sedangkan apresiasi tertinggi adalah ketika seseorang menikmati suatu karya sastra, namun ia mempelajari karya sastra tersebut, menguasai teori sastra, sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya sastra. Ternyata mempelajari teori sastra ini sangat menarik ya. Diharapkan setelah kita memahami konsep tentang teori sastra, kita lebih semangat untuk mempelajari teori sastra dan memahaminya.